Selokan itu kan ada di dalam pabrik tahu itu bang. Produksinya di sini, ini pembuangannya di sini, ini selokan. Jadi ngalir ke selokan itu gitu. Pas kita cek, gua inisiatif untuk bawa kayu gitu bang waktu itu. Kayu yang cukup lumayan gede lah waktu itu. Buat ngorek-ngorek, kata gua kan dalam hati, wah ini boneka ini mah, bukan apa-apalah, ini boneka gitu kan. Tapi tetap gua penasaran sama anak-anak yang lain gitu kan. Coba lu agak kencengan dikit gitu kan. Agak tenagain lah dikit. Pas gua kencengin dikit, gua tenagin, gua angkat, itu gua kaget sekaget-kagetnya bang. Waktu itu kaki ngangkat ngejengkang gitu bang. Gue yang nyimpen hasil produksi itu bang ke gudang. Nah pas gua jalan masuk ke pintu gudang itu, gua jalan, gua masukin hasil produksi, terus gua nengok ke belakang gitu kan. Setelah nyimpen itu, lihat ke pintu, ternyata memang di pojokan itu gua bener-bener bang kaget. Gua baru pertama kali ini gua lihat sosok si Asep ini bang, sosok beliau ini almarhum ya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Capslog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga yang cukup jauh. Ya betul, Australia. Australia. Maksudnya Cianjur, Jawa Tenggara. Salah lagi, Jawa Tenggara. Cianjur, Jawa Barat maksudnya. Alhamdulillah jauh-jauh beliau datang dari sana ke sini mau berbagi kisah pengalamannya. Dan ini kisah pengalaman barbar banget. Ada kejadian beliau menemukan salah satu mayat ya, atau jenazah yang ada di selokan yang ada di pabrik tahu. Dan setelah itu banyak banget kejadian horor yang dialami. Nah, tadi di belakang layar beliau cerita, ini kisah barbar banget ya sob, bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita sapa nih, siapa abang-abang akang-akang di samping gue ini. Halo bang, Halo, akang. siap. Siapa namanya kang? Pebi. Bang Febi. By the way Cianjur bang ya? Cianjur. Cianjur Selatan Ya. atau Cianjur Tengah nih bang? Kalau Cianjur tepatnya itu di utara. Utara ya? Betul, Oke, utara. by the way Bang Febi, siapa dong bang warga Cianjur bang? Halo Sampurasun, Sadayana Kumaha Daramang. Nuhun, Damang. Oke. Damang. Makasih banyak Bang Febi ya, jauh-jauh dari Cianjur Sama-sama, ke makasih banyak Jakarta juga nih. nih, Bang. Dan by the way ini kejadian tahun berapa bang? Kalau untuk kejadiannya ini tuh di tahun 2013 Bang. 13, oke. Berarti udah 10 tahun yang lalu ya. Iya. Oke, tahan dulu Bang Febi ya. Siap. Sebelum kita lanjut ditanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya, kacang tuh sama kuaci biar awet. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Febi, kisah pengalaman horornya nih Bang? Oke, jadi gini Bang, cerita awalnya tuh di tahun 2013. Oke. Waktu itu gua baru lulus sekolah tuh Bang. Posisinya itu si ijazah tuh belum keluar. Jadi gua waktu itu memutuskan untuk cari pekerjaan lah terlebih dahulu dibanding teman-teman yang lain gitu Bang. Nah, pada saat itu memang di lingkungan gua tuh ada salah satu pabrik Bang, pabrik tahu. Oh, pabrik tahu. Itu tuh tepatnya gak jauh dari rumah gua sendiri sih waktu itu ya. Terus gua nanyain lah ke teman yang udah kerja di sana tuh Bang waktu itu. Ternyata memang bener ada lowongan pekerjaan lah di sana tanpa harus adanya ijazah itu tadi gitu. Oke. Nah, singkat cerita gua alhamdulillah lah waktu itu diterima pekerjaan di sana. Pabrik tahu itu memang jam operasionalnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Terus dari hari Senin sampai hari Sabtu saja nih. Kebetulan di hari Minggunya itu kita libur, jadwal libur gitu kan. Karena di hari Sabtu itu kita stok
buat pemasaran gitu, stok banyak gitu lah. Singkat cerita sih gue berjalan selama 6 bulan kurang lebih di sana, kerja di pabrik tahu itu. Di hari Minggu waktu itu ya, di hari Minggu kan kita lagi libur nih kerja nih. Biasalah yang namanya anak-anak muda gitu kan bang ya. Kita nongkrong itu biasanya di kayak gubuk gitu bang, pos ronda gitu bang. Pos ronda itu nggak jauh dari rumah gua, nggak jauh dari pabrik tahu itu juga. Itu pos ronda di sini, di pabrik tahu, ini rumah gua, gitu posisinya kan. Waktu itu gua nongkrong dari siang setelah zuhur sama anak-anak sampai menjelang maghrib itu biasanya bang waktu itu. Nah itu asik ngobrol gitu kan, ngopi ngobrol gitu kan, gitar-gitaran. Gak lama kemudian tuh ada salah satu teman kita bang, namanya si Asep. Itu tuh dia ngelewat ke depan kita, ke jalan gang kecil itu bang ya. Itu lewat ke depan kita, terus gue inisiatif nih untuk sapa si Asep ini. Sep, lu mau kemana Sep gitu kan? Oh Kang, mau ke depan Kang gitu. Gue lanjutin lagi gitu kan, aktivitas sama anak-anak gitu kan, nongkrong-nongkrong. Setelah itu menjelang maghrib, gua sama anak-anak memutuskan untuk balik ke rumah masing-masing. Gua tuh arahnya berbeda nih dengan anak-anak yang lain, teman-teman gua yang lain gitu kan. Anak-anak yang lain ke selatan, kalau gua ke arah pabrik ke rumah gua itu kan menuju ke sana gitu. Nah di tengah perjalanan itu gua nemuin si Asep ini lagi nih bang. Itu tuh posisinya dia lagi jongkok, itu tuh lagi pegang kayu dia. Lagi pegang kayu, gua nggak ngeh dia lagi ngapain nih gitu kan. Gua sekali lagi nih nyapa dia gitu kan. Itu tuh jaraknya nggak terlalu dekat juga sih sebenarnya gitu kan. Sep, lu lagi ngapain Sep gitu kan? Ini udah maghrib loh gitu kan. Terus dia responnya cuman menoleh ke belakang, menoleh ke gua gitu kan bang. Senyum dikit aja gitu waktu itu. Nggak ada ucapan apa-apa lah. Lanjut balik ke rumah gitu kan bang ya. Untuk beres-beres, bersih-bersih gitu kan. Kalau di kampung, yang namanya di kampung, setelah maghrib itu kan kita ada pengajian ya. Gue beres-beres, mandi, gue berangkat ke masjid, sholat berjamaah gitu kan. Setelahnya gue ngaji sama anak-anak yang lain. Sampai jam 8 Isya, jam 8 ya kurang lebih lah. Jam 8 lah. Setelah itu gue balik lagi ke rumah, itu tuh lewat, sebenarnya ke masjid itu tuh lewat kuburan bang, sebenarnya lewat kuburan ya, lewat kuburan. Terus gue balik lagi ke rumah, gue istirahat untuk melanjutin aktivitas di keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya di jam 9 itu gue mulai masuk kerja lagi nih bang. Itu aktivitas normal aja sebenarnya, seperti biasa aja. Jadi jumlah karyawan di sana tuh kurang lebih ada 6 orang bang. 6 orang ya. Untuk job deskripsinya itu, job desknya itu ada yang geling kacang keledai, ada yang mencetak hasil dari kacang keledai itu bang, terus ada yang packing buat hasil produksinya itu gitu kan. Kebetulan gue di sana bagian ngegiling kacang keledainya itu, kedelainya itu ya. Itu nggak ada sama sekali kecurigaan lah pas di hari itu, yang di hari Senin. Tapi pas gue mau menjelang maghrib itu ada aroma-aroma yang aneh lah, yang nggak seperti biasanya itu bang. Kayak aroma-aroma busuk gitu kan. Kalau yang namanya limbah tahu itu kan normal ya seperti apa gitu. Kita tahu seperti biasanya. Cuman di hari itu tuh kayak ada bau-bau busuk gitu lah. Terus gua nggak ngirauin kan gitu kan bang. Gua prepare buat closingan gitu kan. Gua siap-siap buat simpen hasil packing, hasil produksi itu ke gudang seperti biasa. Setelah itu gua balik gitu kan sama anak-anak yang lain. Closing, gua balik ke rumah untuk aktivitas bersih-bersih ngaji lagi seperti biasa. Tapi di sana tuh ada salah satu warga pas waktu itu, orang tua gitu kan yang datang ke masjid waktu itu. Itu tuh minta diumumin bahwa ada salah satu keluarganya yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk warga Cianjur, barang siapa yang melihat Asep, tolong kabarkan ke kami karena Asep sudah menghilang selama 2 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana tuh sebenarnya gua nggak ngeh sama sekali bang, karena gua sambil ngaji gitu kan sama anak-anak yang lain fokus. Yang diumumkan itu ternyata ya si Asep itu tadi bang. Si Asep ini ngilang, keluarganya itu nggak ketemu sama si Asep ini gitu kan, nggak balik-balik. Gua nggak ini kan nggak ngirauin lah waktu itu. Gua balik setelah ngaji, gua balik seperti biasa lewat kuburan lagi, gua seperti biasa.
Di kuburan itu memang ada kuburan yang baru bang, baru meninggal juga di sana. Jadi sebenarnya di sana gue udah agak sedikit mistis juga ya. Di sana gue lewat sambil merinding juga sebenarnya. Tapi gue lagi-lagi ya gue Bismillah aja lah ya. Gue balik ke rumah di sana seperti itu. Sampainya di rumah, gue prepare buat istirahat dan keesokan harinya seperti biasa gue aktivitas kerja lagi di hari Selasa itu bang. Di hari Selasa jam 9 pagi waktu itu. Nah di sela-sela pekerjaan sama anak-anak yang lain, gua sama anak-anak yang lain merasakan hal yang sama, merasakan penciuman yang sama lah ya. Tapi ini dibanding yang kemarin tuh lebih tajam yang ini. Bau bangkainya. Bau bangkainya nih, bau busuknya ini ya. Gitu bang waktu itu. Tapi kita belum menyelidiki nih posisinya itu di mana gitu kan. Karena kita dikejar target juga buat hasil produksi, ya udahlah nanti aja gitu kan. Setelah pulangnya aja atau enggak sebelum pulang gitu kan. Gua biasa produksi lagi gitu kan sambil sebenarnya penasaran juga sih, tapi kan kita masih tetap harus fokus ke pekerjaan gitu kan. Singkat cerita menjelang maghrib lagi nih. Sebenarnya kebanyakan kejadian itu di menjelang maghrib sih ya, mau pulang mau closing gitu. Ada teman gua, salah satu teman gua yang nyaranin nih buat ya udah sekarang aja deh gitu kita cek nih di mana gitu kan baunya. Ternyata gua cek sama teman-teman yang lain posisinya itu di pembuangan akhir selokan itu. Jadi posisinya selokan itu kan ada di dalam pabrik tahu itu bang. Produksinya di sini, ini pembuangannya di sini, ini selokan. Jadi ngalir ke selokan itu gitu. Nah dan di sini pembuangan akhirnya ini untuk ke warga gitu kan, ke lingkungan warga di sini. Ini tuh ada kayak jalan buat orang masuk keluar masuk pabrik di sinilah gitu kan, di bawah ininya. Jadi posisinya di sini si bau itu gitu kan. Pas kita cek, gua inisiatif untuk bawa kayu gitu bang waktu itu. Kayu yang cukup lumayan gede lah waktu itu. Buat ngorek-ngorek. Oh ini kata gua kan dalam hati, wah ini boneka ini mah bukan apa-apalah, ini boneka gitu kan. Tapi tetap gue penasaran sama anak-anak yang lain gitu kan. Coba lu agak kencengan dikit gitu kan. Agak tenagain lah dikit. Pas gue kencengin dikit, gue tenagin, gue angkat. Itu gue kaget sekaget-kagetnya bang. Waktu itu kaki ngangkat ngejengkang gitu bang. Itu kondisinya itu si kaki itu beku, kaku. Karena mungkin udah kelamaan di air juga ya lumayan ya. Iya. Tapi itu si kaki doang yang gue lihat sama teman-teman yang lain gitu bang waktu itu. Seremnya. Iya pas. Habis itu gue lari keluar gitu kan. Teman-teman yang lain coba hubungin RT setempat, keamanan setempat buat cek barang-barang dan Pak RT ngehubungin polisi. Singkat cerita polisi datang gitu kan. Warga-warga udah pada ngumpul di sana dan evakuasi pun dilakukan bang di sana. Evakuasi si korban di dalam got. Jadi sebenarnya si korban ini tuh masuk di dalam got setengah badan, tapi si kakinya itu masih di luar gitu kan. Jadi setengah badan udah masuk di dalam got. Tapi bentuknya masih utuh bang, apa udah kembung bang? Tentunya tidak bang. Jadi si bentuk si wajah mayatnya itu memang udah nggak dikenalin lagi sih. Udah hancur banget. Nah mungkin di dalam air kotor gitu kan, banyak belatung juga gitu kan yang masuk. Ya itu dia lah, itu nggak sama sekali dikenalin tuh mayat. Nah setelah dievakuasi kurang lebih 2 jam karena agak cukup sulit bang, karena di dalam got itu ya itu tadi. Terus posisinya di bawah buat jalan orang pergi keluar masuk pabrik gitu kan. Pembuangan akhirnya polisi sama warga setempat mengevakuasi. Setelah itu mayat dikelapangkan karena di luar pabrik itu ada lapangan lumayan cukup besar juga. Itu ditaruh di lapangan, ada ustadz juga, ada Pak RT juga, terus mengumumkan bahwa siapa yang keluarganya yang hilang gitu kan. Ternyata yang diselidiki itu yang kemarin yang laporin ke masjid itu. Ternyata benar ada di sana gitu kan. Dan mencoba untuk ke rumah sakit setempat di sana gitu, ada rumah sakit juga gitu kan. Sama polisi juga gitu kan. Untuk dilakukan autopsi bang, seperti itu. Nah, sesampainya di rumah sakit, setelah diotopsi, ternyata memang itu anaknya yang hilang. Si Asep ini? Si Asep ini, gitu bang. Semoga amal ibadahnya terima kasih sama Amin. Oke, lanjut lagi bang. Tapi si keluarganya ini masih, ya yang namanya orang tua ya. Siapa tega gitu kan lihat anaknya kondisi
matinya seperti ini gitu kan, nggak tega gitu kan, shock juga, jadi nggak percaya dia. Sebenarnya masih belum percaya sama sekali dia. Tapi mau tidak mau ya itu kan hasil DNA ya. Hasil otopsi memang menyatakan bahwa itu keluarganya. Singkat cerita ya mayatnya itu dibawa ke rumah duka bang. Waktu itu iring-iringan ambulans gitu kan bang ya. Jalanan gitu kan udah itu malam bang. Itu kan kejadiannya itu jam 7 berarti kita udah menemukan mayat itu berarti ya. Malam itu udah langsung dibawa ke rumah sakit gitu bang. Jam 11 malam langsung pokoknya dibawa lagi ke rumah duka. Setelah di rumah duka ya dibersihin, dimandiin gitu kan. Dan keesokan harinya terus dimakamin. Setelah dimakamin, keluarganya ada beberapa yang pingsan juga bang. Ya tentunya orang tuanya ya pingsan gitu bang. Pas waktu kejadian pertama juga emang udah pingsan bang. Itu jam berapa bang dimakaminnya itu almarhum? Itu tuh siang kurang lebih. Siang ya? Ya karena masih menunggu keluarga-keluarga yang di luar kota yang lain gitu. Iya, iya. Gue juga menyaksikan gitu kan pemakamannya seperti apa. Iya. Itu tuh memang ya kasihan banget bang, karena gak wajar aja gitu. Iya. Kematiannya itu gak wajar gitu kan bang. Terus wajahnya gak ya hancur banget lah gitu kan bang. Pemakaman usai beres, yang namanya di kampung gitu bang ya. Kita suka ada pengajian Oke. sampai 7 hari gitu bang. Iya, iya. Nah setelah dari pemakaman itu gue sebenarnya kerja aktivitas seperti biasa lagi di pabrik tahu itu. Sebenarnya sempat off dulu nih sehari. Iya sempat libur lah, sama ownernya diliburin dulu seperti itu. Setelah itu gue kerja seperti biasa. Sebenarnya belum ada gangguan apa-apa sih, belum ada hal-hal yang aneh lah di sana sebenarnya. Tapi setelah pengajian ke-7 harinya itu baru gue merasa ada yang menggangguin gue bang. Itu tuh awalnya ya seperti biasa gue aktivitas pekerja pabrik gitu bang, di pabrik tahu. Gue seperti biasa gue masuk pagi lagi, gue produksi lagi seperti biasa, dan menjelang maghrib lagi bang waktu itu. Gue waktu itu ditugaskan ya seperti biasa, gue nyimpen hasil produksi itu ke gudang itu bang, ke gudang hasil produksi. Posisi si pabrik ini tuh sebenarnya penerangannya kurang bang waktu itu, memang kurang ya. Terus lembab juga sih memang kondisinya itu ya. Apalagi ditambah setelah kejadian yang kemarin gitu bang. Sebenarnya kita ya berani nggak berani ya profesional aja kerja bang ya waktu itu ya. Gue lanjutin lagi kerja menjelang maghrib. Gue nyimpen hasil produksi itu bang ke gudang. Nah pas gue jalan masuk ke pintu gudang itu, gue masukin hasil produksi. Itu gue sekaget-kagetnya pintu itu tutup sendiri bang. Kayak angin, tapi apa ya, aneh aja kok di malam hari gitu anginnya kenceng banget gitu bang. Maksudnya Jeder gitu? Iya. Oh iya, iya. Gue kaget, gue pelan-pelan ke belakang gitu kan, abis nyimpen itu gue merinding, semerinding-merindingnya gue, bulu kuduk gue merinding banget itu. Terus gue nengok ke belakang gitu kan, setelah nyimpen itu lihat ke pintu, ternyata memang di pojokan itu gue bener-bener bang. Kaget gue, baru pertama kali ini gue lihat sosok si Asep ini bang. Sosok beliau ini, almarhum ya waktu itu. Iya, iya. Itu tuh baju persis yang dipakai itu sama pas gue lihat terakhir dia di selokan sebelum masuk pabrik tahu itu. Pas dia cuman senyum aja itu bang. Astagfirullah, gue istighbar bang ya. Gue kaget sekali-kalinya, gue baru pertama kali lihat sosok beliau gitu kan. Karena yang gue tahu kan beliau udah nggak ada nih waktu itu. Tapi itu cuman setengah badan aja bang. Itu ke bawahnya tuh nggak ada. Karena memang gue pikirnya juga kan pas kejadian mayat ditemukan kan memang setengah badan. Dia udah masuk ke dalam gue. Jadi dari sampai kaki itu masih kelihatan di air gitu kan, mengapung gitu bang. Bentuk mukanya gimana tuh bang yang kamu lihat? Maksudnya Itu yang bentuk muka yang gue lihat itu hancur bang. Hancur, bener-bener hancur gitu. Ada darah-darahnya dikit gitu bang. Iya, iya. Pokoknya wah waktu itu gue langsung ketar-ketir, gue lari, gue langsung dobrak itu pintu. Ternyata susah bang, karena mungkin panik gitu bang ya. Iya, iya. Sepanik-paniknya gue minta tolong, tolong gitu kan. Yang di luar itu kayak nggak ngedengar apa gimana gitu kan. Kayak aneh aja gitu kan. Oh tolong gitu kan. Gue panik karena deket gue itu ada sosok beliau gitu bang. Wah serius bang. Gak lama kemudian teman gue datang bang untuk membantu lah membuka pintu itu. Gue lemes di sana, gue nunduk, gue lemes. Cerita pun ke teman gue kayak susah aja ngomongnya.
Terus temen gua cek ke dalam, nggak ada apa-apa bang. Kata dia nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gila seremnya. Waktu itu memang penerangan kan kurang juga kan. Iya, memang. terus. Gua benar-benar shock waktu itu. Gua putusin untuk balik ke rumah. Kata orang tua gua, wah lu mah kayaknya halusinasi gitu. Karena kan memang gua waktu itu sama beliau kan terakhir ketemu dia memang pas dia di selokan itu bang. Iya, iya. Memang kebayang-bayang sih. Sampai sekarang pun. Karena kejadian itu berlangsung berbulan-bulan bang. Gua sebulan tuh nggak bisa tidur. Oke, gimana tuh? Setelah kejadian pertama ditemukan si Asep ini. Gua nggak bisa tidur bang. Gua kalau di rumah pun sekarang di rumah pun diganggu juga sekarang. Iya. Gua setelah balik ke rumah, balik kerja gitu bang. Gua mandi, gua beres-beres gitu kan. Gua buat sholat, buat berjamaah ke masjid lagi. Gua lewat di kuburan ini bang. Dia menampakkan lagi bang. Pas itu malam Jumat waktu itu. Pikiran gue udah bismillah lah. Di sisi lain gue percaya nggak percaya sih yang namanya sosok gentayangan itu ada apa enggaknya. Gue percaya nggak percaya lah ya. Gue jalan kaki. Biasa gue sendiri dari rumah ke masjid itu. Itu tuh lewat kuburan bang. Tengah-tengah perjalanan di kuburan tuh ada pohon besar bang. Kayak pohon beringin gitu lah kalau di kampung sana ya. Beringin pohon besar gitu. Itu tuh dia menampakkan diri lagi bang. Di bawah pohonnya itu bang, itu kan kuburan di bawahnya. Itu pohon, itu di bawah pohonnya ada dia bang, sosok beliau. Gua langsung lari di sana lagi bang. Karena benar-benar dia, ya lagi-lagi setengah badan. Maksudnya segini doang, Iya, Bang? setengah badan doang. Oh, kakinya nggak ada? Kakinya sama sekali nggak ada. Oh. Iya, Serem ya. memang seperti itu bang. Gua langsung lari, gua ke masjid, gua curhat ke ustadz gitu kan bang. Ustadz, tolongin saya. Saya selama ini kayak merasa diganggu gitu kan. Kenapa? Pengen minta solusinya seperti apa. Gua seperti biasa ngaji, gua ditenangin sama ustadz, dikasih apalah ya, motivasi juga gitu kan supaya nggak terlalu memikirkan hal-hal mistis kayak gitulah. Gua seperti biasa, gua setelah ngaji ya gua balik lagi ke rumah gitu kan bang. Gua waktu itu sebenarnya nggak mau lewat kuburan lagi bang. Tempat yang Tapi itu? lagi dan lagi sih. Oke. Sebenarnya ada 3 titik berarti kuburan, rumah gua sama pabrik tahu ini. Sebenarnya yang selalu didatengin itu gitu bang. Pas gua balik, gua sebenarnya bismillah lagi aja ya karena ustad udah nyeramahin gua juga sih sebelumnya pas di masjid itu. Gua balik, jalan lagi ke belakang. Di belakang benar-benar ada yang nempuk bang. Gua kan pakai sejadah gitu bang ya. Pakai sejadah, habis pulang ngaji, gua jalan pelan-pelan. Sebenarnya gue takut juga sih waktu itu karena ya kuburan benar-benar kuburan dekat. Sebelum berangkat kan tadi gue nemuin sosok si Asep ini lagi. Cuman ya gue pikir juga hal halusinasi lah gitu. Gue balik lagi ke sana, itu benar-benar fisik touch sama gue sendiri bang. Oke. Itu tangannya kotor banget bang. Ini baju gue kotor bang, sampai gue merinding. Baju gue kotor, gue lepas gitu kan, gue lari. Sobek intinya gue nggak mikir apa-apa. Anjir ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Gue kayak bener-bener baru kali ini gitu kan gue. Memang pada saat itu si kondisi kampung gue tuh memang nggak terlalu banyak warga yang menempatin di sana bang. Cuma ada beberapa rumah doang gitu kan di RT itu gitu. Dan posisinya memang berdekatan dengan kuburan, ada hutan juga. Oke. Gitu. Pabrik tahu ada satu aja di sana. Gitu. Nah, terus setelah lu ditebak itu gimana tuh? Gue langsung lari, gue ke rumah. Gue memutuskan untuk udahlah, kayaknya gue nggak kerja lagi di sana gitu. Tapi setelah itu orang tua gue tetap nyaranin ya untuk ke ustadz lagi, lagi-lagi kan. Ustadz lagi ke orang yang inilah yang tahu lah hal-hal seperti ini gitu. Buat ngedatengin nih tempat pabrik tahu gitu kan. Terus kuburan yang dimana yang lu pernah lihat gitu kan sosok tersebut. Terus gue sama ustadz sama warga juga ada beberapa orang warga lah ya perwakilan untuk membantu pengajian di tempat. Prosesnya kita ngaji Yasin juga bang di sana. Di pabrik tahu yang pertama di pabrik tahu gitu kan. Gua ngaji sama ustadz di sana sama masyarakat setempat juga. Sebenarnya itu nggak ada apa-apa nih gitu kan. Alhamdulillah itu prosesnya lancar pengajian tersebut gitu kan bang. Terus nggak lama kemudian langsung ke kuburan yang gue sempat lihat juga sosok tersebut gitu kan.
Karena waktu itu memang sama sekali di luar nalar lah. Kematiannya itu di luar nalar. Gue cerita ke Ustadz juga gitu kan. Ustadz gitu kan, gue kayak diganggu terus di rumah gitu kan. Gue diliatin sosok yang aneh-aneh lah. Pokoknya wajahnya hancur, nggak berantakan lah intinya. Terus habis itu bubar lah. Setelah itu singkat cerita, gue aktivitas kembali. Gue cobain lagi karena orang tua gue juga mensupport gue juga untuk cobalah jangan dulu keluar gitu kan. Kerja di sana aja dulu gitu kan. Siapa tahu sekarang udah nggak ada gangguan lagi lah. Gue coba lagi, bismillah di sana. Ternyata alhamdulillah sih. Alhamdulillah sebenarnya di pabrik tahu itu udah nggak ada gangguan sama sekali sebenarnya. Terus gue nanyain juga ke Ustadz gitu, Ustadz alhamdulillah gitu kan sekarang udah nggak ada gangguan lagi. Kata Ustadz ini sebenarnya belum beres sih sebenarnya katanya. Karena Ustadz ini memang tahu juga ya, orang pinter juga mungkin kali ya. Setelah gue curhat ke Ustadz lagi gitu kan, ya gue jalanin lagi gitu kan, gue balik lagi ke rumah dan ternyata masih ada sih gangguan itu bang. Masih ada di sana. Gimana tuh gangguan tuh bang? Nah jadi pas waktu itu di malam hari bang, di jam 8, kurang lebih jam setengah 9 malam ya. Waktu itu gua tidur di atas kasur bang. Gua bismillah, gua gitu kan, ini mudah-mudahan gak ada gangguan apa-apa lagi kan bang waktu itu. Gua coba untuk ke toilet waktu itu, gua turun dari atas kasur itu, kaki gua kayak ada yang narik bang. Jadi berat banget gitu bang. Waktu itu nggak bisa jalan, kayak ada yang narik aja dari bawah gitu kan kaki gue yang sebelah kanan. Gue beraniin untuk lihat ke belakang bang, ke bawah itu. Dan ternyata wah bener sekali bang. Itu sosoknya rambut panjang bang, matanya keluar satu. Wah sumpah astagfirullahaladzim. Gue ke orang tua gue juga lari bang langsung. Mah gitu mah, astagfirullahaladzim masih ada nih mah, gak kuat ini ya Allah gitu kan. Bisa-bisanya gitu kan, masih ada gangguan kayak gini gitu kan. Tapi ini tuh sosok yang beda dari yang sebelumnya gua lihat. Ini tuh rambutnya panjang kayak perawakannya gede banget. Matanya keluar satu gitu kan bang. Lagi-lagi gua balik lagi ke Ustadz itu lagi untuk menanyakan gitu bang. Menanyakan kejelasannya tuh seperti apa sih kok masih ada gitu seperti ini gitu kan. Masih ke gua gitu kan yang menampakannya. Ternyata Ustadz memutuskan untuk menemui si keluarganya si Asep. Gitu pada waktu itu ya. Itu tuh kurang lebih berjalan berbulan-bulan lah. Sebulan pertama itu memang gue nggak bisa tidur sama sekali. Di bulan selanjutnya, nah setelah gue terus dihantui sama sosok beliau gitu kan bang. Gue sama keluarga sama Ustadz, gue ngedatengin keluarga yang bersangkutan. Si Asep ini ke rumahnya. Memang di posisinya itu di depan rumahnya si Asep ini tuh ada kuburannya beliau. Pas gua lewat ke sana kuburannya wangi bang, masih seger, dedaunan masih seger. Itu udah lama loh padahal, sebulan lebih 2 bulan jalan. Itu gua ngelihat ke kuburannya, gua meneteskan air mata juga gitu kan. Kok bisa sih lu menampakkan di depan gua gitu kan, ganggu gua juga gitu kan. Dan gua akhirnya langsung datang masuk ke rumahnya si Asep ini, untuk pintu kan assalamualaikum gitu. Itu tuh jam setelah maghrib lah, langsung silaturahmi sama keluarganya si Asep dan diselidiki sama Ustadz juga gitu kan. Ini sebenarnya beliau, kata Ustadznya, saya gitu kan bang, suka digangguin sama sosok almarhum ini. Yang pasti kalau arwahnya kan udah di akhirat, itu sosok yang nyerupain. Betul, sosok nyerupain almarhum ini gitu kan. Keluarganya memang pada saat itu masih percaya nggak percaya juga. Dia pandangannya kosong juga sebenarnya. Jadi dia tuh punya orang tua tuh ada ayahnya, ibunya, adeknya. Ada adeknya tuh 2 kalau salah ya, 2. Adeknya ini dia setelah kejadian itu ada aja yang salah satunya itu kesurupan bang. Gitu. Pokoknya gua kalau ngelewat ke masjid kan gua suka lewat ke rumahnya dia juga nih. Jalan gitu kan. Itu dekat masjid, ini rumahnya dia. Salah satu dari beliau adiknya pasti ada yang kesurupan bang. Jadi kayak mengeras kesakitan minta tolong. Itu tuh kejadiannya berlangsung cepat. Jadi dia pas posisi normal biasa kayak gini, kayak ngobrol biasa aja, itu langsung kayak ada yang masukin. Tolong sambil nabrak-nabrakin ke tembok-tembok gitu. Itu keluarganya ya
gimana ya, karena keluarganya mungkin pada saat itu belum ikhlas sama sekali. Belum ikhlas untuk kepergian si Asep ini, almarhum ini. Pada saat itu sama Ustadz gitu kan, ngobrol musyawarah di sana, gimana nih baiknya gitu kan. Mending ibu, bapak gitu kan, ikhlasin kepergian si Asep ini. 100% ikhlasin gitu kan. Karena kasihan juga gitu kan, kasihan ke yang berdampaknya, kayak yang bersangkutan lah, terutama saya gitu kan waktu itu bang. Akhirnya keluarganya si Asep di pengajian juga di sana bang, sama Ustadz tuh kan dikasih arahan juga gitu kan supaya diikhlasin lah untuk kepergian si Asep ini. Dan Bismillah katanya, Insya Allah ikhlas kata orang tuanya. Singkat cerita, gue balik lagi ke rumah gitu kan sama orang tua. Setelah di sana berlangsung sampai lama lah waktu itu, berlangsung lama. Alhamdulillah sih waktu itu gak ada kejadian sedikit pun lagi yang gue alamin, yang gue ngerasa gak tenang gitu kan bang waktu itu. Kayak sosok tersebut datang lagi itu gak ada lah. Cuman kalau untuk sampai saat ini, kalau gue nyeritain hal ini tentang dia, tentang beliau, gue kayak merasain ada dia. Gue kayak ngerasain sosok dia tuh ada di sini gitu. Sebenarnya gue minta izin juga sih, gue cerita. Memang ini kan real kan bang, pure gitu kan. Gue nggak mau beliau juga nggak tenang juga di alam sana gitu kan. Mudah-mudahan beliau ya tenang lah di alam sana gitu. Amin, amin. Semoga. Karena beliau teman gue juga gitu bang. Nah nih bang, si almarhum ini kan meninggal di got ini ya. Iya. Ketemuin mayatnya di situ. Dan setelah diidentifikasi atau diotopsi sama polisi ini, dia kenapa bang meninggalnya itu? Meninggalnya tuh dia gak wajar bang, karena sama sekali kayak nggak ada bekas jatuh, nggak ada bekas tusukan apa-apa, nggak ada sama sekali. Jadi dia tuh memang, kata keluarganya ya, ini yang keluarganya bilang itu dia punya penyakit ayan dari kecil, dari lahir gitu. Mungkin yang nggak tahu ya, mungkin yang namanya maut ya, udah waktunya kali ya. Kan itu selokan airnya tuh mengalir gitu. Waktu itu lumayan cukup deras juga lah. Itu dia posisinya lagi bersih-bersih kayaknya, lagi dia pegang kayu gitu kan, supaya air itu mengalir terus gitu kan. Dia lihat ke air itu mungkin pusing, tahu kenapa gitu kan. Mungkin dia jatuh seperti itu kali bang. Terus ya ada sesosok, kita bisa bilang di kampung gua kan masih kental yang namanya mistis bang. Ada bantuan jin, kayak semacam jin gitu bang. Untuk memasukkan si mayat tersebut ke dalam got itu. Karena kan got sekecil itu bisa masuk seluruh setengah badan seperti ini. Masih menjadi misteri itu ya. Iya, masih menjadi misteri sampai saat ini. Nah pas ketika ditemukan itu si almarhum itu, dia umur berapa bang waktu itu? 35 tahunan lah. 35-an ya. Berarti lumayan dewasa ya. Lumayan dewasa. Nah tadi kan pas bang Feby bilang meninggal dekat pabrik tahu nih. Nah setelah meninggalnya si almarhum ini, terus ada sosok nih, entah jin entah setan yang menyerupain dia. Itu karyawan pabrik tahu tuh, yang karyawan yang lain tuh sempat diganggu juga gak bang? Ada beberapa sih sebenarnya. Yang ngerasain hal yang sama lah waktu itu. Karena yang pertama kan kejadian itu bau yang tajam itu bukan hanya saya yang ngalamin gitu kan. Ada beberapa teman juga. Cuman yang diganggu, benar-benar diganggu tuh gua sih bang. Yang lain masih gimana tuh kalau yang lain ganggu nih yang lu dengar? Yang lain ya yang cerita kayak di tempat produksi itu. Kalau yang lain tempat produksi itu kayak ada yang minta tolong. Terus kayak ada yang bersih-bersih gitu kan, selokan gitu, sambil minta tolong. Karena posisinya kan udah ada di dalam got si mayat itu. Dan warga sekitar tuh bang, setelah ada kasus seperti itu kan pasti lumayan gempar juga tuh ya, ditemukan sebuah mayat gitu kan. Itu gimana kondisi di sana bang? Maksudnya mencekam kah atau apakah malamnya gitu? Kondisi di sana setelah kejadian itu, di kampung gua itu hening sama sekali bang. Hening ya. Sebulan lebih lah, kurang lebih sebulan lebih. Itu tuh aktivitas yang tadinya normal sampai malam itu rame, itu sekarang udah nggak ada waktu itu. Ya nongkrong pada sepi atau nongkrong gimana? Sepi lah. Itu anak-anak pada di rumah. Orang tua pun mungkin ya suruh di rumah lah kayaknya. Itu dari maghrib, pokoknya dari maghrib ke jam-jam malam itu udah nggak ada aktivitas seperti biasa. Sempat mencekam berarti ya? Mencekam sekali sih. Nah terus pabrik tahu yang
pernah Bang Feby kerja di situ, sekarang masih buka gak Bang? Sampai detik ini masih beroperasi atau gimana? Sampai detik ini masih beroperasi. Masih pabriknya itu? Masih beroperasi. Oke, dan sekitarnya masih pabrik tahu juga Bang? Atau dia doang tok satu tuh? Satu aja. Dari dulu memang pabrik tahu itu udah lama sih sebenarnya. Itu sepeninggalan zaman Belanda kayaknya. Oh. Pabrik tahu itu ya. Jadi pokoknya dibikin pabrik tahu gitu kan, produksi itu tuh sampai sekarang masih berlanjut produksi. Masih berlanjut ya? Masih berlanjut. Dan jenazahnya si Asep itu pas diketemukan itu Bang, dia pakai baju warna apa Bang? Kalau boleh Itu tahu. abu-abu. Abu-abu ya? Abu-abu gelap. Ini hawanya agak sedikit beda sob. Iya. Wah, ini benar-benar kayaknya di tempat ini. Memang kalau gua cerita Asep ini Bang, sempat cerita juga sebelumnya pas setelah kejadian itu, gue sempat cerita juga ke rekan-rekan yang lain gitu kan, yang lain yang gua kenal gitu kan. Iya. Memang setelah gua cerita itu, sosok itu masih ada sih sebenarnya, yang gua rasain ya, sampai saat ini. Kayak ngejaga gua gitu, ngeliatin gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir ya Bang. Sekarang nih Bang Feby, kegiatannya sekarang apa nih Bang? Kalau sekarang kegiatannya kerja sih Bang. Oke, kerja Bang ya. Kerja. Minta mencari rezeki dan buat nikah Bang. Amin. Udah betul. nikah belum Bang? Rencana sih tahun depan. Tahun depan. Udah ada calon ya? Insya Allah. Ada. Ada. Alhamdulillah. Kalau belum, ya mampir lah. Ntar Instagram ada nih kita. Ternyata udah ada, betul nggak jadi. Oke Bang Feby, makasih banyak Bang ya, jauh-jauh dari Cianjur datang ke sini nih Bang nih buat bagi kisah pengalaman ya. Siap. Sebenarnya masih panjang kisahnya Bang ya tadi, Iya. tapi cuman ya terlalu banyak privasinya ya Bang ya, Iya, di pihak keluarga yang jadi nggak semuanya ceritain gitu karena terlalu privasi. Jadi kita ceritain poin-poin horornya aja ya Bang ya. Oke. Iya. Sekali lagi terima kasih Bang Feby ya. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang sama Bang Feby ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga kita hidup selalu dalam keberkahan. Dan semangat juga nih para kaum rebahan. Gimana hari ini? Berhasil gak mandi pagi? Tung. Oke. Gagal. Dan gue juga sama nih sob, gagal. Tadi pagi gue mandi jam 11:30. Gagal lagi mandi pagi. Yang penting tetap semangat sob. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you very much Bang Feby ya. Sama-sama Bang. Dadah.